خدورهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sedikit saja kita jelaskan apa yang mungkin kemarin masih belum terselesaikan tentang adab minta izin ya. Tidak ada agama yang mengatur urusan muamalah kita sampai sedetil ini kecuali agama Islam. Di 27 kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu, jadi rumah orang lain. Hatta tasta'nisu, kecuali kalau kamu sudah minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya, kepada pemiliknya. Tidak boleh tiba-tiba kita masuk ke rumah orang tanpa izin. Makanya dijelaskan kemarin, minta izin itu 3 kali saja. Assalamualaikum, dan tidak berdiri langsung menghadap ke isi rumah, ya, menyamping, ya. Orang buka, nah kita tidak langsung melihat isi rumah. Karena orang di rumahnya berarti bebas melakukan apapun, dan pintu itu sebagai penutup aurat. Minta izinlah, ya, 3 kali. Assalamualaikum, orang dengar ini suara siapa? Assalamualaikum, ternyata betul dia ke rumah kita, ya. Mikir dia, merapi-rapikan pakaiannya, merapikan rumahnya. Assalamualaikum, baru yang ketiga kali dia jawab, ya, Waalaikumsalam. Ya, kita sabar menunggu. Tidak ada respon 3 kali salam, ya sudah, usah digedor-gedor pintunya, ya, kayak ada sesuatu. Nah, zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, itu lebih baik bagimu, kerana ini urusannya muamalah. Sangat mungkin terjadi bukan hanya si tuan rumah, tapi terjadi pada kita suatu waktu nanti. Sangat mungkin. Nah, kalau kita gedor-gedor lalu orang gedor-gedor juga, kan tidak enak. Saat kita dalam rumah kita mungkin dalam kondisi tidak layak dilihat, atau rumahnya tidak sedang rapi, ya, maka tunggu izin dari tuan rumah agar ingat kamu, itu lebih baik bagimu, kata Allah. Ini hanya mengulang yang sedikit kemarin. Tapi kalau kamu tidak menemukan siapapun di dalamnya, fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum, jangan masuk ke dalamnya. Itu zaman sekarang lebih rumit, ya, masuk ke rumah orang tanpa izin, nanti ada barang yang hilang, nah jadi tersangka. Padahal mungkin tidak mengambil sesuatu, tapi di CCTV-nya ternyata kamu masuk ke rumah saya. Di saat kamu masuk,
Ya, nggak tahu, tiba-tiba saya rasanya menaruh ini di sini, tapi sekarang nggak ada lagi. Jadi masalah kan. Makanya kalau tidak ada orang, jangan masuk. Hatta yu'dana lakum, sampai kamu dapat izin. Wa in qila lakum murji'u farji'u, dan jika dikatakan kepadamu, tuan rumah katakan waalaikumsalam, dibuka pintu, ya, boleh bertamu. Kata tuan rumah, maaf, saya tidak dalam kondisi siap terima tamu. Ini hampir tidak pernah kita lafazkan, hampir nggak pernah. Ya, kalau kita tidak mau terima tamu, mungkin kita nggak jawab aja, ya kan ya. Ini tidak teramalkan dalam hidup. Assalamualaikum, buka pintu. Ada apa? Saya mau bertamu, boleh? Nggak pernah kita katakan nggak boleh. Agama katakan wa in qila lakum murji'un, kalau dikatakan oleh tuan rumah kepadamu, pergilah. Berarti kan ini perintahnya, pergilah. Dan ulama-ulama dikatakan juga begitu. Seumur-umur saya nggak pernah mendapatkan ada orang mengusir saya, ya, dia tidak mau terima tamu. Seumur-umur. Pada ini ayat, andai dikatakan kepadamu kembalilah, huwa azka lakum, dan itu membersihkan hatimu. Artinya kamu kembali, tapi hati kamu tetap nggak ada masalah. Pertama, ini nggak pernah ada. Kembalilah, sekarang saya tidak siap terima tamu. Karena kalau tidak siap terima tamu, kita jawab assalamualaikumnya dalam hati aja. Salam, salam, gitu kan? Kan salam harus dijawab begitu. Salam ke dalam, salam. Ya, habis itu dia pergi. Yang kedua, yang nggak pernah juga, Anda ada yang mengatakan pulanglah, pulang, tapi hatinya tidak ada problem. Coba ibu rasakan, kira-kira bertamu ke rumah orang, kawan, ya, maaf bu, sekarang saya tidak terima tamu. Hati kita gimana? Hati kita bagaimana? Pasti tanda tanya kan? Dalam hati ada tanda tanya. Kata Allah, enggak, jangan begitu. Huwa azkalakum. Ya, kamu kembali tapi hatimu tetap suci. Jadi kata sahabat, kata para ulama tafsir, saya enggak pernah menemukan ini dalam hidup. Pertama, tidak pernah diusir. Lalu kalau diusir, enggak pernah menemukan hatinya masih nyaman. Padahal begitu faktanya kata Quran. Kalau kamu disuruh kembali, ya sudah, hati kamu seperti apa tadi datang, seperti itu juga pulang. Kan nggak mudah ya. Kata Allah begitu mestinya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Apakah hati kamu mendongkol? Ya. Atau ya balik kanan lalu ngomel sama tuan rumah, atau hati kamu rela, ya sudahlah, tuan rumah itu rumah dia, hak dia terima saya atau tidak. Hatinya sama, Allah tahu itu. Dan kata Allah sebaik-baiknya, huwa azka lakum, kembalilah kamu ke rumahmu tapi hatimu tetap suci. Gimana ya? Pergi bertamu lalu diusir sama tuan rumah, hati masih tetap bersih. Kata Allah begitu mestinya. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyuta. Ini refleksi yang kemarin saja, tinggal sudah kita baca, mungkin belum semua terselesaikan. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'ul lakum. Tidak ada dosa bagimu untuk memasuki rumah atau tempat umum. Ya, mungkin pasar, mungkin swalayan, mungkin tempat wisata. Ghairu maskunatin, yang tidak ada penghuni, rumah yang tidak berpenghuni, atau tempat itu milik umum. Ya, pergi berwisata tu ada apa namanya, rumah adat gitu ya, rumah gadang, atau ya rumah adat daerah tertentu, itu kan rumah juga. Tidak ada dosa bagimu memasuki rumah yang tidak ada penghuninya, atau rumah yang ada penghuninya, atau dibebaskan untuk siapa masuk ke dalamnya, fiha mata'ul lakum, jika di dalamnya kamu punya kepentingan tertentu.
Kalau harus minta izin pula setiap masuk toko, begitu kemarin. Harus minta izin setiap masuk ke swalayan, ke mall. Repot, berapa butuh penjaganya. Dia sudah dibuka untuk dikunjungi oleh orang, masuklah itu. Harus minta izin satu persatu. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah juga tahu apa yang kamu tampakkan di dalam rumah itu. Kamu ngapain? Kamu ngapain di dalam rumah itu? Ya, hari hujan berteduh. Ya sudah. Atau wal'iyadu billah, ya, berdua-duaan dengan lawan jenisnya. Allah juga tahu. Ini sepi nih, hari hujan gitu ya. Sini ajalah kita istirahat. Allah tahu ma tubduna wa ma taktumun, apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini 3 ayat terkait dengan masuk rumah tamu atau rumah yang diizinkan tanpa harus ya satu persatu minta izin, atau ke lokasi wisata atau kemana-mana gitu, tempat publik secara umum. Nah, ini ketentuannya. Kita masuk sekarang yang ayat 30. Ini yang semua kita terkena dengan ayat ini. Hampir nggak ada di zaman sekarang orang yang steril dari ayat ini. Nggak ada yang steril nih dari ayat ini, siapapun. Zaman sudah berubah, musim berganti sekarang ya. Nah, kita perlu juga mengatur ya. Tentang apa? Tentang ghaddul basar, tentang menahan pandangan. Laki-laki dan perempuan itu ya punya ketentuan. Laki-laki memandang perempuan, perempuan memandang laki-laki, itu punya ketentuan. Dan ya sekarang hampir tidak ada lagi yang ya perempuan di mana-mana ketemu, laki-laki di mana-mana ketemu. Nah, jadi akan sangat sulit sekarang di zaman ini kita mengamalkan hadis-hadis Nabi, kecuali benar-benar kita kontrol hati kita sehingga terhindar dari baik fitnah laki-laki ataupun fitnah perempuan. 2 fitnah ini. Karena maaf ya, perempuan itu sejatinya adalah hiasan. Dalam agama itu, dalam hadis disebutkan mereka itu hiasan. Hiasan berarti indah kan? Hiasan berarti cantik. Apalagi sudah berhias dengan hiasan tambahan. Sudah cantik lalu tambah cantik lagi. Tidak berhias saja itu sudah masalah, apalagi sudah berhias. Nah, sekarang di mana daerah yang ini steril? Ya, kantor tidak ada. Ini laki-laki, ini perempuan, tidak ada sudah. Nih, mungkin saja atasan laki-laki atau sebaliknya. Hatta di sekolah, ini guru laki-laki, ya paling ini meja guru laki-laki, ini meja guru perempuan. Hatta di sekolah-sekolah Islam pun kita pengen, ini murid laki-laki, cukuplah laki-laki sebagai gurunya. Atau ini murid perempuan, cukuplah perempuan sebagai gurunya. Itu nggak bisa di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang. Dulu Nabi kita alaihi salatu wassalam, sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, di mana status laki-laki memandang perempuan tapi nggak sengaja?" Beda kalau sengaja, ha? Ini nggak sengaja. Nah, coba nggak sengaja, gimana statusnya? Fasarafa sallallahu alaihi wasallam basarahu. Lalu laki-laki ini dipalingkan wajahnya oleh Rasulullah. Ada perempuan lewat, lalu gimana hukum melihat perempuan nggak sengaja? Palingkan wajahmu, kata Nabi. Ini untuk laki-laki, nanti untuk perempuan juga begitu. Nabi berpesan kepada Ali, apa kata Nabi? Ya Ali, la tadba' an-nadrata.
Ali, jangan kamu ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Ali, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Mungkin memandang sekali, kan pasti matanya berkedip tuh kan. Ada titiknya, ada komanya. Kata Nabi, sudah kalau sekali, jangan ikuti dengan yang kedua. La tatba an-nadrata. Jangan kamu iringi pandangan dengan pandangan berikutnya. Fa inna lakal ula. Kata Nabi, ya, mandang pertama itu hadiah bagimu. Hadiah. Ya, nampak di pasar, di kantor, di sekolah, sekali lewat nampak. Lakal ula tu, ya sudahlah, mungkin hadiah bagimu. Walaysat lakal akhirah, tapi yang berikutnya itu enggak punya kamu lagi. Itu nanti ada syahwat, ada syaitan, ada hawa nafsu. Makanya kata Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman. Laki yang beriman. Kalau yang tidak beriman, ya tak peduli kan? Tak peduli. Yaghuddu min absarihim, agar mereka menahan pandangannya. Menahan. Ya, menguasai pandangannya. Ya, tidak membiarkannya lepas tanpa kontrol. Membiarkannya, ya, melihat apa yang dia suka, itu enggak dibenarkan. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga, memelihara kehormatannya. Dzalika azka lahum, itu mensucikan mereka. Betapa banyak ya hati ini jadi rusak, kotor hati ini. Tadi kata Allah, jagalah pandanganmu, jagalah kehormatanmu, itu lebih suci bagimu, itu lebih bersih bagimu. Apa yang bersih? Hatinya, jiwanya. Betapa banyak lahir maksiat itu karena pandangan, sehingga hati jadi kotor, ya, jiwa jadi kotor. Makanya perintahnya jaga, ya, tahan, kendalikan, ya, pandanganmu, dan wayahfadhu furujahum, dan peliharalah kehormatanmu. Dzalika azka lakum. Imam Ibn Qayyim bercerita, dulu kata beliau, di Mesir seorang laki-laki bertugas sebagai muadzin. Ini sudah lama, Ibn Qayyim itu sudah lama, sudah hidup ratusan tahun yang lalu. Dia cerita, apa ceritanya? Di Mesir seorang laki-laki yang biasa bertugas sebagai muadzin, tukang adzan, ya, di menara masjid. Karena tidak ada mikrofon seperti sekarang. Jadi orang dulu adzan, menara-menara itu dulu fungsinya itu tempat azan. Sekarang tempat mikrofon. Ya, karena orang sudah bisa azan dari bawah, enggak perlu manjat ke atas. Dulu kenapa ada menara atau ada tangga ke atas, lalu dari atas itulah dia azan, sehingga suaranya lebih jauh terdengar. Seorang laki-laki pemuda muadzin di Mesir, ketika mau azan, dia melayangkan pandangannya ke sekitar masjid, sehingga tertujulah matanya ke sebuah rumah tidak jauh dari masjid. La qadarallah, ketika mau azan, akhirnya keluar dari rumah itu seorang perempuan Nasrani, seorang perempuan gadis Nasrani. Masalah lagi, langsung masalah pada hatinya. Saking parah penyakit hatinya, kayaknya apa namanya ya, mungkin sekali-sekali lihat langsung parah. Dia turun dan dia jumpai perempuan itu, masuk ke dalam rumahnya. Kamu mau apa? Kata si perempuan. Saya mau kamu. Kok mau saya? Begitu. Ya, hatiku, tidak tahu bagaimana menyampaikannya ya. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, kata si perempuan. Kata dia, aku mau menikahimu.
Kalau tadi berbuat jahat tidak bisa, yang halal, aku mau menikahimu. Oh, tidak bisa, karena saya tahu kamu itu Muslim, saya Nasrani. Saya mau menikahimu, walaupun saya harus ikut kepada agamamu. Coba. Apa pandangan sekali pandang ya, luar biasa. Kata Nabi, jangan kamu ikuti pandangan itu dengan pandangan berikutnya. Itu yang pertama, itu ya katakanlah itu hadiah bagi kamu, tapi yang kedua, ketiga, selanjutnya itu jadi bencana bagimu. Ya sudahlah kalau begitu, saya kasih tahu bapak saya. Ya, bapaknya setuju. La ilaha illallah, menikah. Statusnya laki-laki ini ikut agama si perempuan. Padahal tadi masih jadi muadzin. Masih jadi muadzin. La qadarallah, sesuatu terjadi di rumahnya, sehingga dia harus manjat di rumah itu. Pada hari pertama pernikahan, dia harus manjat. La qadarallah, jatuh dan wal'iyadzubillah meninggal. La ilaha illallah. Enggak sempat. Apapun sama perempuan ini. Hanya sudah mengganti agamanya, murtad, berharap bisa bersenang-senang dengan perempuan ini. Diuji betul sama Allah ya. Manjat, ada yang mesti diselesaikan di lantai atas rumahnya, jatuh, wal'iyadzubillah. Makanya katalah, jaga pandanganmu, jaga. Walaupun sekarang hampir tidak pernah ada ruang, tak pernah ada ruang, tak pernah ada ruang. Di mana kita nggak ketemu dengan perempuan? Di mana? Ya, sehingga anak-anak muda kadang-kadang ya, ini kebalik sebenarnya. Nongkrong ngapain? Cuci mata. Kalau ibu cuci matanya kemana? Ke mall. Ibu cuci matanya ke mall. Ya, anak muda enggak, nongkrong di kafe atau di jalan gitu. Ngotorin mata, bukan cuci mata, ngotorin mata. Mata kotor, nanti hati jadi kotor. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki beriman, ni laki-laki ya, nanti ada untuk perempuan, agar mereka menahan pandangannya. Ya, kalau tidak melihat kan gimana? Kalau di negara-negara Arab tidak bisa kita ngaji begini. Ya. Saya ngaji di sini, ibu sana. Ya. Atau di kelas-kelas negara-negara Arab tuh ya. Ini yang masih berpedoman lah kepada kebiasaan masa lalu. Enggak ada dosen laki-laki itu bisa berdiri di kelas perempuan. Biasanya ya di sana, lalu ada layar di belakang atau layar di depan. Jadi kita demokrasi, tinggal itu yang perlu kita rawat ya, jangan sampai kemudian sudah dapat izin ya dari undang-undang, tapi jangan sampai menjadi penyebab terjadinya maksiat. Diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam an nadratil faja'ah. Ya Rasulullah, di mana statusnya seseorang melihat seseorang perempuan tidak sengaja? Ya, sangat mungkin dia ke pasar, dia ke toko, dia ya hatta mungkin ke masjid atau di mana-mana gitu. Di mana itu? Kata beliau, fa amarani an asrifa basari. Lalu dia perintahkan aku untuk memalingkan wajahku. Ya, memalingkan wajahku. Nabi juga katakan alaihi salatu wasalam, iyyakum wal julusu fit turuqat. Nah, ini sudah lama ternyata duduk-duduk di jalan-jalan itu, bukan hanya sekarang.
Ya, duduk pinggir jalan gitu ya, itu bukan hanya sekarang. Sehingga Nabi pernah berpesan kepada sahabat, iyyakum wal julusu ala turuqat, hindarilah oleh kalian duduk-duduk di jalan-jalan. Hindarilah, ya, itu tidak kebiasaan orang-orang baik. Wama, ya, in abaitum qalu ya Rasulullah la budda lana min majalisina natahaddatsu fiha. Gimana Rasulullah, kami butuh majlis untuk kami duduk-duduk, untuk kami ngobrol-ngobrol. Ya, di jalanlah kami bisa ketemu. Dulu laki-laki dulu kan kalau ngobrol kan di surau. Dulu ya, 40-50 tahun yang lalu laki-laki saya merasakan ya masih ya 8 tahun, 10 tahun, ya 12 tahun. Ya cerita itu di surau, di surau. Malam minggu ya di surau, nggak ada TV, nggak ada apa, ya di surau. Ya habis latihan silat atau habis ya mungkin mancing ikan, lalu bakar ikan atau ngobrol. Kata Nabi, iyyakum wal julusu ala turuqat, hindarilah oleh kalian duduk-duduk di jalan-jalan. Ini untuk laki-laki. Dan sekarang maaf, bukan hanya laki-laki yang duduk-duduk di jalan-jalan itu. Bukan hanya laki-laki. Ya, kadang lagi sore-sore, ni rombongan perempuan duduk sini, sana ketemu lagi rombongan laki-laki duduk pula di situ. Kata Nabi, laki-laki hindarilah duduk-duduk di jalan-jalan. Ya Rasulullah, la budda lana min majalisina natahaddatsu fiha. Kok semua dilarang ya Rasulullah? Kami butuh tempat ngobrol. Kami butuh tempat kami duduk-duduk kongko-kongko. Kami butuh juga tempat-tempat begitu. Faqala alaihi salatu wasalam, in abaitum, kalau kalian tidak mau dilarang, kalau enggak mau dilarang, fa'u'tu tariqa haqqahu, maka berikanlah haknya jalan itu. Jadi jalan itu ada haknya. Jadi kita Muslim terhadap Muslim yang lain ada haknya, ya kan? Ketika dia bersin, jawab. Ketika dia sudah baca alhamdulillah, doakan. Ketika dia mengundang, datang. Ketika ada yang sakit, jenguk. Ketika ada yang meninggal, ya pergi melayat. Ya, ketika mengucapkan salam, jawab. Nah, itu hakul muslimi alal muslimi khamsah, kata Nabi. Hutang muslim bagi muslim yang lain itu ada 5. Jadi saudara kita itu punya hak atas kita, kita juga punya hak atas saudara kita. Nah sekarang kata Nabi, jalan itu punya hak. Kalau kamu tidak bisa dilarang, tetap juga pengen duduk-duduk di jalan, ya ngotorin mata, kan cuci mata, ngotorin mata, nggak mau dilarang, maka berikanlah haknya jalan itu. Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, apakah haknya jalan itu ya Rasulullah? Nah, ini haknya jalan. Jadi kalau kita di pinggir jalan, ini hutang yang mesti kita bayar. Karena jalan itu punya hak. Hak yang pertama dari jalan itu adalah ghaddul basar, menahan pandangan. Ya, mungkin ya di jalan namanya, tiba-tiba ada terlihat sesuatu. Kalau terlihat, palingkan wajah. Ya, jangan sudah berkedip matanya lalu Nabi katakan, untukmu pandangan pertama, tapi bencana bagimu pandangan selanjutnya. Itu nanti jadi mengotori hati. Jadi ghaddul basar, ini hak jalan. Kalau kita duduk di jalan, di pinggir jalan, maka haknya jaga mata. Ya, jaga pandangan. Wa kafful adha, yang kedua, tahan kalau ada yang melakukan kejahatan. Kalau kita di jalan, lalu ada orang kita lihat, ngapain dia? Mungkin mencopet. Kita berkewajiban melarangnya. Kalau enggak, ya jangan di jalan. Kalau di jalan, itu hak jalan yang mesti dibayar. Ada orang jahat ya, lalu dia nodong, lalu dia mungkin melempari, lalu dia mungkin menzalimi orang lain di jalan. Kalau kita di jalan, kaful ada, tahan, cegah dia melakukan kejahatannya. Jadi tidak tiba-tiba, oh saya boleh duduk-duduk di jalan.
Kata Nabi, kalau kamu tidak mau dilarang, mau juga duduk-duduk di jalan, bayar hutang jalan, bayar haknya, tahan pandangan, lalu cegah hal yang menyakiti. Yang ketiga, raddus salam, jawab salam. Kalau ada orang mengucapkan salam, jangan diam. Ya, kita di jalan orang mengucapkan salam, ngapain sih salam-salam? Kewajiban, ini kewajiban di mana saja. Menjawab salam itu berarti kewajiban di mana saja. Ya, Nabi katakan alaihi salatu wassalam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah ke surga kecuali kalau kalian beriman. Jadi yang tidak beriman dan tidak muslim enggak ada jatah di surga. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian belum disebut beriman kecuali kalau kalian saling menyayangi. Karena al-mu'minuna ikhwatun, mereka bersaudara. Saudara itu artinya antara hati seorang muslim dengan muslim yang lain itu tidak ada ganjalan, tidak ada pikiran negatif, tidak ada buruk sangka, tidak ada iri, enggak ada hal-hal begitu terhadap orang muslim. Wala tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum. Ya, maukah kalian aku tunjukkan kalian sesuatu yang kalau kalian kerjakan itu tahabbtum, kalian pasti saling menyayangi. Ini seperti kunci ke surga. Orang tidak mungkin ke surga kecuali dia beriman. Orang tidak mungkin disebut benar-benar beriman kecuali saling menyayangi. Dan seseorang tidaklah akan saling menyayangi kecuali kalau mereka ringan lidahnya untuk melafazkan salam. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah kalian aku ajarkan sesuatu, kalau kalian praktekkan maka kalian akan saling menyayangi. Apa itu kata Nabi? Afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Coba ibu-ibu ganti, kalau ketemu ganti kalimatnya. Apa kabar? Lama ndak sobok. Kemana aja, ganti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu rasa beda. Ya, semakin terbiasa kita melakukan ini, itu semakin akrab. Kita jangan biarkan pertemanannya, keakrabannya hanya di masjid, jangan. Nanti kalau di pasar, nggak ketemu, seolah-olah nggak kenal. Ganti salamnya. Kata Nabi, seseorang tidak akan ke surga kecuali kalau beriman. Seseorang tidak disebut beriman kecuali kalau dia saling menyayangi. Kapan seseorang disebut saling menyayangi itu? Kalau mudah bagi mereka itu untuk saling mengucapkan salam. Ganti. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Nah, itu dulu. Jangan langsung Bu, apa kabar? Enggak, bukan itu belakangan. Assalamualaikum, apa kabar? Dan Nabi katakan alaihi salatu wassalam, apa kata beliau? Ma min muslimaini, tidak ada dua orang muslim, sesama muslim laki-laki atau sesama muslimah perempuan, yataqabalan, mereka berjumpa, fayatasafahan, lalu saling berjabat tangan. Bertangan. Kecuali Allah gugurkan kesalahan mereka berdua qabla an yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Nah, coba ganti. Jangan langsung senyum tuh gitu aja. Kabar, bila pulang, kabar cucu, kabar anak. Ganti, Assalamualaikum, baru berikutnya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu dapat salam, tidak mudah loh mengawali orang kita doakan. Semoga kamu sehat ya, semoga selamat ya, semoga sukses ya. Kecuali orang yang hatinya memang bersih. Maka yang paling duluan itu lebih baik. Sehingga orang yang menyambut salam harus bayar dengan yang lebih baik. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu dapat salam, Assalamualaikum,
fahayyu bi ahsana minha, balas dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha, dia sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh kurang. Jangan sampai kurang. Karena pasti yang memulai tadi, coba duluan dia, semoga selamat ya. Kan itu maknanya kan? Semoga kamu berkah ya. Semoga dapat kasih sayang dari Allah ya. Kan begitu. Assalamualaikum. Selamat untukmu. Warahmatullahi. Rahmat dan kasih sayang Allah untukmu. Wabarakatuh. Dan berkah dari Allah untukmu. Kan kita nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan darah. Hubungan iman saja. Wahyu bi asana minha auruduha. Jadi Nabi katakan, kalau kamu tidak bisa dicegah di jalan, duduk-duduk di jalan, ya, yang kata anak muda cuci mata, kalau ibu cuci matanya di pasar, hakikatnya mengotori mata. Tapi kalau nggak bisa dicegah juga, bayar haknya jalan itu. Apa haknya? Tahan pandangan. Jangan ya ketemu sweet begitu kan, sweet itu jadi racun. Nabi tadi mata saja kalau di jalan harus kontrol. Tang satu, susah sak matanya. Kaful ada, tahan. Kalau ada orang yang berbuat jahat, cegah. Waraddus salam, dan jawab salam. Wal amru bil ma'ruf, beramar ma'ruf. Di jalan itu gunanya untuk amar ma'ruf. Ya, enggak sekadar duduk-duduk ngobrol-ngobrol, enggak. Ajak salat yuk. Jangan bohong dong. Yang jujur dong kalau ngomong. Begitu kalau duduk di jalan-jalan itu. Kalau enggak, di rumah saja. Ya, enggak perlu duduk-duduk di jalan. Wan nahyu 'anil munkar. Kalau ada orang lakukan kemungkaran, ini anak muda, laki perempuan. Kamu siapa? Gimana? Ini istrimu, ini adikmu, ini siapamu? Kalau enggak berani mencegah, jangan di jalan. Kan begini maknanya hadis ini. Ini maknanya hadis. Kalau kamu tetap juga pengen di jalan, ini jalankan. Undang-undang di jalan raya. Kata Nabi, ini undang-undangnya, ini haknya jalan. Ada orang narkoba, ada orang ganja atau ngelem. Kita lihat, jangan biarkan. Kalau dibiarkan berarti tidak jalankan perintah Nabi. Kalau kalian tadi gimana Rasulullah kok semua dilarang, di mana kami mau duduk-duduk? Nah, kata Nabi, kalau tetap enggak mau dilarang, ini jalankan. Jalankan, tahan pandangan. Kalau ada orang berbuat jahat, cegah. Kalau ada yang mengucapkan salam, jawab. Ya, ajak orang berbuat baik dan cegah lakukan kemungkaran. 5 juga haknya jalan itu. Karena itu ibu-ibu yang mulia, jaga pandangan kita itu dijaga. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Allah menggabungkan dua hal yang berkorelasi. Apa kata Allah? Jagalah pandanganmu dan tahanlah pandanganmu dan jagalah kehormatanmu. Kalau orang tidak menjaga pandangannya, bisa terjerumus kepada perzinaan. Makanya kata Allah, dua hal penting, kendalikan, atur pandanganmu dan juga kehormatanmu. Apa makna dari menjaga kehormatan ini? Disebutkan oleh Allah, maknanya diantaranya adalah cegah dari berzina. Tahan pandanganmu dan jaga kehormatanmu. Apa maknanya? Jangan berzina. Jangan berzina.
Yang kedua maknanya adalah ihfad aurataka illa an zawjatika aw ma malakat yaminu. Jadi menahan dari berzina. Sekarang jaga auratmu kecuali dari istrimu atau hamba sahayamu. Dijaga. Kalau tadi maksudnya ya melarang untuk berzina, dan yang kedua maknanya adalah menjaga aurat kecuali terhadap istri dan hamba sahaya. Ini sekarang sudah tidak ada. Hamba sahaya sekarang sudah tidak ada. Dulu hamba sahaya itu dibeli di pasar. Ya. Dibeli di pasar. Nah, tergantung. Ya, laki-laki kalau kuat bekerja berarti mahal harganya. Kurus dia murah harganya. Abu Hurairah radhiyallahu an, ini ada sedikit ya. Suatu saat dipanggil oleh ibunya. Ini bagaimana pengabdian atau bakti seorang Abu Hurairah kepada ibunya. Ini ada hubungan dengan budak. Ya Aba Hurairah, panggil oleh ibunya. Kata si Abu Hurairah itu pelayan Nabi, ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi itu namanya Abu Hurairah. Beliau lambat masuk Islam, tapi 3 tahun terakhir bersama Nabi hampir tidak berpisah, ya, kecuali Nabi bersama istrinya. Kalau enggak, beliau yang selalu melayani Nabi, sehingga beliau lah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya Abu Hurairah, apa kata Abu Hurairah? Labbaik ya Bu, begitu ya. Mana yang lebih besar suaranya? Ya Abu Hurairah. Labbaik, mana yang lebih besar suaranya? Abu Hurairah atau ibunya? Suara siapa yang lebih keras? Suara anaknya. Labbaik. Dia menjawab nih, dia nyaut. Ya. Ya Bu, begitu. Bukan enggak, bukan begitu. Enggak, itu sudah 2 hal ya. Bang, pergilah ke pasar. Enggak, itu 2 hal. Suara lebih keras lalu menolak ibunya. Tapi dia menyambut ibunya. Ya Abu Hurairah, labbaik. Ya Bu. Itu dia akhirnya menyesal ya. Itu dia pergi ke pasar, ngapain? Membeli 2 orang budak. Beli 2 orang budak untuk diapakan? Dimerdekakan. Dia beli 2 orang budak, dia merdekakan sebagai tebusan atas kesalahannya kepada ibunya. Ya Allah, dia merasa bersalah kepada ibunya. Dia beli budak 2 orang, dia merdekakan. Nabi katakan alaihi salatu wassalam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejahatan, kesalahan, keburukanmu dengan kebaikan. Iringi. Kalau kita sadar kita berbuat salah, khilaf, cepat-cepat lakukan kebaikan. Tamhuha, kebaikan yang kita lakukan setelah melakukan kesalahan itu akan berfungsi menghapus kesalahan. Makanya ketika dia sadar, ya Allah, kenapa suara saya lebih tinggi dibandingkan dengan ibu saya? Lalu dia pergi, dia beli 2 orang budak di pasar. Kata dia, ini saya merdekakan karena Allah, karena saya sudah berdosa dan suara saya lebih tinggi dibandingkan dengan suara ibu saya. Kadang-kadang kalau kita baca sahabatnya, la ilaha illallah, siapa di antara kita ini yang bisa mengikuti, ya, memuliakan ibunya seperti itu? Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari ibunya minta tolong ambilkan air. Ya. Dan sumurnya tidak dekat rumah, agak jauh dari rumah untuk diminum.
Hari sudah sore, sudah malam, dia ambil air. Sampai di rumah ibu sedang tidur. Kalau kita temukan ibu kita sedang tidur, kita bawa air, apa yang kita lakukan? Kita bangun, bu, airnya sudah ada, nih. Abdullah bin Mas'ud enggak tega dia bangunkan ibunya sedang istirahat. Padahal dia membawa sesuatu, hadiah dia bawa untuk ibunya. Kebutuhan ibunya kan minum. Enggak, dia enggak mau bangunkan ibunya. Dia taruh air dekat dirinya, dekatnya. Dan dia enggak tinggalkan air itu, karena dia khawatir, ya di situ kan enggak ada listrik pada masa itu. Air yang dalam gelas ini, atau dalam wadah, ya, dia khawatir kalau dia taruh air di samping ibunya, dia pergi nanti ibunya bangun, mungkin bisa jadi ketendang itu air. Apa yang dia lakukan? Dia duduk dekat air itu. Asal ibunya tidak terganggu tidurnya. Asal ibunya nggak terganggu tidurnya. Ketika dia ngantuk, dia berdiri. Nah, kalau dia duduk, ada kemungkinan tertidur. Tapi agar tidak tertidur, dia berdiri. Agar jangan sampai ketika ibunya datang atau ibunya bangun, dia cari-cari di mana itu air. Jadi ketika ibunya bangun, dia langsung katakan, bu, ini airnya. La ilaha illallah. Sahabat ya. Sahabat. Kita kan gampang aja. Nih air. Pergi lagi main bola. Ya, pergi lagi nonton TV, pergi lagi main HP. Nggak, sahabat nggak. Ibu yang tertidur, untuk kebutuhan dia nggak bangunkan. Kita coba, ibu kita untuk kebutuhan kita bangunkan. Bu, minta pitih. Gimana? Ibu sedang lalu. Kan nunggu aja. Kan tidak ada begitu kan? Enggak. Ini dia mau kasih duit nih. Dia mau kasih duit, dia mau kasih minum, kebutuhan utama ibunya. Tapi khawatir ibunya terganggu tidurnya. Ya kita tunggu aja sini. Begitu sahabat itu memuliakan ibunya, ya, memuliakan ya keluarganya. Sampai takut ngantuk, ya ngantuk tidur dia. Dia duduk, dia berdiri. Agar ketika ibu nanti bangun, dia langsung katakan, bu, ini airnya. Nah, coba. Nah, tadi syahid terkait dengan Abu Hurairah. Ya, apa makna menjaga kehormatan? Ya, jaga dari berzina atau jaga auratmu kecuali terhadap istrimu atau hamba sahayamu. Jadi tak dinikahi itu ibu-ibu dulu. Hamba sahaya, budak-budak perempuan itu dibeli di pasar, enggak dinikahi, ya sudah. Bawa pulang. Ya, akad nikahnya enggak ada. Enggak ada akad nikahnya. Saya nikah ya. Sudah, kalau sudah nikah begitu tuh lain ceritanya, enggak. Tapi dihalalkan dulu pada awalnya. Sekarang sudah enggak ada. Perbudakan itu sudah tidak ada. Ya. Dzalika azka lahum. Menahan pandangan itu lebih suci bagimu. Itu mensucikan kamu. Apa artinya? Atharu liqulubihim. Itu mensucikan hati mereka. Wa atqa lidinihim. Itu lebih menciptakan ketakwaan bagi agama mereka. Ada yang mengatakan, ya, bukan hadis tapi ada yang mengatakan, man hafidha basarahu, barang siapa yang menjaga pandangannya. Kalau tutup mata kan sudah nggak mungkin ya. Gimana? Saya tutup mata kayak ibu kan nggak mungkin. Ibu tutup mata pula, jadi kayak orang buta kita semua. Gini, pakai kacamata hitam itu kan tidak mungkin. Di sekolah, di kelas juga, di kantor, lihat laki-laki tutup mata kan nanti nabrak meja, disiram sama orang nanti kepalanya, gitu kan ya. Nah, siapa yang menjaga mata pandangannya, autharahu Allahu nuran fi basiratihi, Allah wariskan, Allah masukkan cahaya dalam pandangannya, dalam basirahnya. Ya,
yang menahan mata fisiknya ini, dia kendalikan mata fisiknya. Allah berikan cahaya dalam mata batinnya. Ya, mata batinnya. Yang paling apa? Ya, janganlah setelah memandang lalu ikuti yang kedua, ketiga, keempat. Enggak, jangan. Sudah memandang, jangan ada syahwat dalam memandang. Itu yang paling bisa dilakukan sekarang. Kalau enggak gimana? Mau naik bis, ini laki-laki sebelah. Mau naik pesawat, kita di tengah-tengah, ni sebelah sini perempuan, sini perempuan. Atau sebaliknya, ya, mau ke pasar, ya, mau ke toko. Kalau itu buta kita jadinya begitu ya. Nah, tinggal ini diwaspadai bahwa Nabi mewanti-wanti kita, Allah mewanti-wanti kita, waspadailah pandangan. Karena yang tidak terjaga pandangannya bisa membuat kotor hati dan jiwanya. Makanya siapa yang menjaga pandangannya, maka Allah akan bersihkan hatinya, sucikan jiwanya. Abu Umamah radhiyallahu an, ini pelayan Nabi, mengatakan, apa kata beliau? Ma min muslimin yanzuru ila mahasini imra'ah. Tidak seorang laki-laki muslim pun yang memperhatikan, ya, kecantikan atau hal yang menarik dalam diri seorang perempuan. Ada yang menarik diri perempuan itu kelihatan sama seorang laki-laki muslim. Thumma yaghuddu basarahu. Tadi di awal sampaikan perempuan itu sudah menjadi perhiasan. Ya kan? Perempuan itu perhiasan. Kalau dihias lagi itu berlipat-lipat fitnahnya. Dia sendiri sudah menjadi perhiasan bagi laki-laki. Maka siapa yang memperhatikan kecantikan atau hal menarik baginya dalam diri seorang perempuan, thumma yaghuddu basarahu, lalu dia tahan pandangannya. Tahan pandangannya, dia alihkan pandangannya, atau minimal dia tidak mengulangi berikutnya. Illa, ini coba. Akhlafallahu lahu ibadah yajidu halawataha. Allah akan menggantinya. Jadi dia lihat ada perempuan yang menarik bagi dia, lalu dia tahan pandangannya. Allah ganti dengan apa? Allah ganti dengan semangat beribadah, lalu dia merasakan nikmatnya beribadah tersebut. Dia ada ibadah yang, ya, selama ini ibadah itu kadang dipahami sebagai, dirasakan ya, sebagai penggugur kewajiban, ya, pembayar hutang begitu ya. Tapi orang ada yang merasakan, masya Allah, nikmat sekali. Ya, salat itu nikmat sekali, puasa itu nikmat sekali, baca Quran itu nikmat sekali. Yang kalaulah bisa, jadi maaf ya, betapa Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi jatah, ya. Ada jatah rezeki, ada, ya, kesenangan, ada hobi. Tapi masya Allah ada orang yang Allah berikan, apa jatah yang Allah berikan kepada dia itu semangat, kesungguhan dan kelezatan dalam beribadah, sehingga dia nggak mau ketinggalan, nggak mau. Nah, ini termasuk di antara alasannya kan Nabi sebutkan, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ini sering kita sampaikan hadisnya. 3 hal kata Nabi, kalau kamu punya atau kita punya, pasti ibadah kamu itu apa? Nikmat. Pasti nikmat. Nikmatnya ibadah itu melebihi nikmatnya makanan, melebihi nikmatnya hiburan, melebihi nikmatnya apa? Hobi yang kita sukai. Itu nikmatnya ibadah. Pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Bila sudah mampu kita mengatakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul itu lebih tinggi dibanding apa dan siapa saja. Kalau dia manggil, kita datang. Ya, kalau ketika dia cegah, kita berhenti. Ketika dia minta, kita kasih.
Begitu. Kalau sampai ke seperti itu, ini dia suka, kita suka. Ini dia enggak suka, kita enggak suka. Kalau sampai seperti itu jadi alasan bahwa ibadah kita menjadi nikmat. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilayhi min siwahuma. Bahwa kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi kecintaannya kepada apa dan siapa saja. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bahwa dia mencintai seseorang, ingin bersahabat. Kan kita boleh berteman dengan siapa saja. Boleh, ingat ya, berteman, bersahabat, bergaul itu beda. Ya, kalian di kantor non muslim kita mau ngapain? Masa enggak ditegur? Masa enggak dipanggil? Say hello aja gitu. Apa kabar? Ya, sekedar itu saja. Berteman mungkin kadang-kadang kita duduk sambil ngopi, ya, duduk sambil cerita. Tapi kalau yang sahabat, itu enggak banyak itu. Enggak banyak. Ya, dan begitu kita dibandingkan dengan sahabat-sahabat masa lalu, la ilaha illallah. Abu Darda itu bikin istrinya jadi iri. Kenapa istrinya iri? Ya, udah 5:30 nih. Yang membuat istri Abu Darda itu iri karena si suami Abu Darda itu selalu mendoakan kawan-kawannya. Tak tahu, kamu doakan enggak? Gitu ya. Jadi kalau dia berdoa, ya Allah, ampunilah si anu, rahmatilah si anu, sehatkanlah si anu, sejahterakan hidup si anu. Berapa itu orangnya? 360 orang. Ada kita yang punya sahabat 100 orang enggak? Punya sahabat 10 aja udah banyak rasanya itu. Ya, 10 sahabat. Sudah banyak. Ini sahabatnya 360 orang. Yang kalau dia sholat itu dia doakan semua. Dia berdoa, dia doakan semua. Ya, mungkin iri istrinya kali. Saya mungkin enggak kamu doakan ya. Kawan-kawan dia yang didoakan. An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sayang, ya, membangun keakraban, persahabatan, pertemanan bukan karena embel-embel dunia. Bukan karena sianu, anak sianu, dia dinas di mana, dia suka menolong, dia pemberi, enggak. Lillahi ta'ala. Mungkin dia orang biasa saja, mungkin petani biasa saja, ya mungkin enggak orang terkenal gitu, enggak orang terkenal. Dan ya, jadi beban berat di bumi ini kalau ada orang terkenal banget, apakah nanti di langit dikenal orang juga? Gitu ya. Apakah di langit dikenal orang juga? Orang-orang yang punya puluhan juta pengikut ya. Apakah di langit itu dikenal juga? Ya, ketika dia berdoa, ya, Nabi Yunus alaihi salatu wasalam kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi katakan tidak ada orang yang berdoa dengan doa ini. Ini masuk doa mustajab. Bacalah ini lalu berdoalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, lapangkanlah rezekiku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, mudahkanlah semua urusanku. Tidak, kata Nabi, tidak ada orang yang berdoa dengan doa ini kecuali mustajab. Tapi kenapa? Ada tapinya. Ya, berhusnuzon kepada Allah. Dan jangan paksa Allah untuk sekarang. Itu pantangan dalam berdoa. Itu pantangan dalam berdoa. Saya sudah berdoa, Ustaz, seminggu. Ya, sudah sebulan. Itu kenapa? Belum. Enggak apa-apa belum. Tapi yang Allah enggak suka, kamu minta lalu merasa kok belum juga ya, kok belum juga. Wa anta muqinun bil ijabah. Tanamkan dalam hati ini bahwa saya yakin Allah akan kabulkan. Dan Allah tidak suka kalau dia ditodong. Harus sekarang. Itu jadi masalah. Itu yang Allah enggak suka. Kalau enggak hari ini, besok. Kalau enggak besok, minggu depan. Kalau enggak minggu depan, bulan depan. Kalau enggak bulan depan, tahun depan. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Dan di antara doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah belasan tahun berikutnya.
Dulu ketika Nabi tinggal di Mekah tu, Nabi sudah mendoakan, semoga ini binasa nih Abu Jahal nih, semoga ini binasa nih ya Abu Lahab nih, semoga ini binasa nih orang-orang jahat nih. Binasa juga mereka. Kapan binasanya? Nanti ketika mereka sudah pindah ke kota Madinah. Kota Madinah. Berapa lamanya Nabi berdoa, baru dikabulkan oleh Allah. Di perang Badar baru kemudian dikabulkan doa Nabi. Maka tidak boleh itu, saya mau sekarang, saya mau sekarang, saya mau sekarang. Itu yang tidak boleh kan. Jadi ingatlah, barang siapa yang ia lihat, dan saya kira, maaf ya, saya kira begitupun perempuan kan sama ya, laki-laki tertarik sama perempuan, perempuan tertarik sama laki-laki. Aneh kalau laki-laki tertarik sama laki-laki, perempuan tarik sama perempuan. Walaupun Nabi katakan begitu, kalau ada laki-laki tertarik sama sesuatu dalam diri perempuan, ada yang membuat dia tertarik, lalu dia tahan pandangannya, Allah akan ganti sikap dia mengalihkan pandangannya itu dengan apa? Diganti sama Allah. Kalau dia beribadah, itu ibadahnya jadi nikmat. Dan sama aja, kan juga ada perempuan pasti tertarik sama si A, si B, si C, normal ya, tuh dia palingkan matanya. Allah ganti dengan apa? Kelezatan dalam beribadah. Jadi nikmat solatnya, nikmat baca Quran. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, idzan nadar innan nadara. Ini banyak baru bagi laki-laki, kita belum bicarakan tentang perempuan. Innan nadara, sesungguhnya pandangan itu sahmun min sihami iblis masmum. Pandangan itu adalah racun di anak panah di antara anak-anak panah iblis, panah beracun dari iblis. Man tarakahu makhafati, dan barang siapa yang meninggalkan ya, memandang seseorang yang lawan jenis itu karena takut kepadaku, abdaltuhu imanan, aku ganti. Jadi ketika dia memalingkan pandangannya dari lawan jenisnya, Allah ganti. Dengan apa Allah ganti? Imanan, dengan keimanan. Yajidu halawatahu fi qalbihi, yang dia rasakan manisnya iman itu di dalam dadanya. Hadis ini dikatakan oleh Imam Tabrani dari sahabat Ibnu Mas'ud. Wa qalahu ta'ala innallaha khabirum bima yasna'un, sungguhnya Allah akan informasikan, dia Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, hai orang-orang laki-laki yang beriman, tahanlah pandangan kalian, tahan. Wa yahfadhu furujahum, agar mereka menjaga memelihara, menjaga kehormatannya, tidak berzina dan tidak membuka auratnya kecuali kepada istrinya atau hamba sahayanya. Innallaha khabirum bima isnaun, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang mereka kerjakan. Seperti bagaimana Allah katakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Seperti Allah katakan, dia tahu kha'inatal a'yuni, mata yang berkhianat. Ya, kita sudah selesaikan pembahasannya mata yang berkhianat. Mungkin kelihatannya ke sana perginya, tapi padahal ke sini melihatnya. Itu mata yang berkhianat. Ya. Abdullah bin Mas'ud ya pergi bertamu ke rumah sahabat, dan ya di antara rombongan itu ada laki-laki yang memperhatikan seorang perempuan. Apa kata dia? Buta bagimu adalah lebih baik daripada matanya apa istilah jelalatan, apa itu istilah itu, ke sini. Buta bagi kamu itu lebih baik dibandingkan dengan kamu punya mata tapi tidak bisa menahan pandangan. Nabi katakan alaihi salatu wassalam, kita sampai 40 aja ya, sampai 40, setengah jam sebelum maghrib. Kutiba ala ibni Adam hadduhu minaz zina. Ini problem kita bersama. Apa problemnya? Allah sudah tuliskan untuk kita, ya mayoritas kita ini adalah orang yang berzina. Ini tidak enak didengar.
Kutiba ala ibnu Adam, Allah sudah tetapkan kita ini menjadi orang yang berzina. Adraka dzalika la mahala, hampir enggak ada jalan untuk menghindarinya. Di semua ya disebut oleh Allah orang yang berzina, oleh Nabi sebagai orang yang berzina. Zina apa maksudnya? Kan definisi zina kita hubungan ya kelamin laki-laki dan perempuan ya tanpa ada ikatan pernikahan. Kata Nabi, fazinal ainaini an-nadhar. Ini kan hampir enggak ada kita yang terhindar dari ini. Zina mata adalah melihat. Itu zina mata. Jadi kita melihat ya yang tidak terkontrol itu namanya berzina. Wa zinal lisan, lidahnya juga berzina. Lidahnya juga berzina. Apa yang dia zinakan dengan zina di lisan ini? An-nutqu, melafazkan sesuatu yang tidak pantas. Itu disebut juga berzina. Wa zinal udhunaini al-istima, dua telinga ini juga berzina. Bagaimana dia berzina? Mendengarkan yang tidak pantas. Ya. Wa zinal yadaini al-batsh, ya, tangan ini juga berzina. Ya, dengan menjangkau yang tidak pantas. Ya. Wa zinar rijlain al-khad, apa zina? Dua kaki ini apa? Melangkah. Ini kan terlibat semua dalam perzinaan. Ngobrolkannya, mendengarkannya, ya, menjangkaunya, melangkah ke tempat tersebut. Wa zinar rijlain wan nafsu tamanna wa tashtahi. Adapun jiwa kita, nafsu kita itu pengen, berangan-angan dan berminat. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Nah, kehormatan dia membenarkannya atau mengingkarinya. Jadi berawal dari pandangan. Lalu dia ngobrol, lalu dia dengar, lalu tangannya menjangkau. Ya, mungkin mulutnya, mungkin kakinya. Nah, tinggal dibuktikan oleh kehormatannya. Ya sudah, kalau iya berarti semuanya ikut terlibat berzina. Ini saking bahayanya ya memandang yang tidak patut ini. Qala katsirun minas salaf innahum kanu yanhauna an tahidda ar-rajul nadrahu ila al-amrad. Bahkan dulu, maaf ya, orang-orang dulu itu mencegah seorang laki-laki memperhatikan laki-laki yang tidak berjenggot dan tidak berkumis. Ada orang-orang Arab itu juga kan kebanyakannya kan ada jambangnya gitu ya, ada jenggotnya, ada kumisnya. Tapi ada istilahnya amrod. Bersih sekali, mulus sekali. Jadi inilah kita perempuan. Sampai-sampai ulama waspadai ini, waspadai. Jangan kamu lama-lama melihat menatap dia. Amrod. Ya, sampai bukan hanya laki-laki diwaspadai memperhatikan perempuan atau perempuan perhatikan laki-laki. Laki-laki dia orangnya laki-laki tapi amrod, tidak ada tanda laki-laki di wajahnya. Ya, perempuan ya, kumis enggak, ini enggak, jenggot enggak. Nah, itu mereka dulu wanti-wanti. Kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamah. Setiap mata nanti pada hari kiamat dia menangis. Mata kita ini nanti akan mengucurkan air pada hari kiamat. Illa, mata mana yang tidak menangis nanti pada hari akhirat, yang tersenyum dia? Ainan ghaddat an maharibillah, mata yang apa? Menahan pandangan dari yang diharamkan oleh Allah. Jadi di awal nggak mungkin kita tidak melihat perempuan, itu nggak mungkin. Laki-laki nggak melihat perempuan atau perempuan nggak melihat laki-laki, nggak mungkin. Tapi tahan dari yang diharamkan oleh Allah. Ya, kan ada yang ketagihan, itu kan berbeda. Kecanduan itu kan beda. Dia lihat, ya sudah selesai, nggak ada lagi. Nah, kecuali yang begitu. Wa ainan saharat fi sabilillah, atau mata yang tidak tidur di jalan Allah. Tapi katakan ainan, pada hari kiamat dua mata enggak disentuh oleh api neraka. Dari kiamat. Ya, mata yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah.
Mata yang kedua, mata yang berjaga-jaga ketika orang sedang tertidur di perbatasan riba, ya, agar musuh tidak masuk, lalu dia berjaga-jaga di perbatasan tu, dia pasti begadang. Nah, jadi kata Nabi, semua mata menangis pada hari kiamat kecuali mata yang di dunia menahan pandangan, mata yang di dunia dia gunakan untuk berjaga-jaga, ya, di malam hari, sehingga dia tidak tidur agar negeri tidak dimasuki oleh musuh. Allahu a'lam bisawab. Ini selesai untuk yang laki-laki. Yang berikutnya untuk perempuan. Perempuan tu banyak yang tidak boleh. Ya, banyak mana yang boleh, yang tidak boleh diperlihatkan, dipertontonkan. Ya, banyak. Laki-laki gampang aja. Walaupun yang gampang ini enggak mudah juga. Tahan pandangan, jaga kehormatan. Kan dua aja kan. Terkait ini kan dua aja. Perempuan kerudungnya, hiasannya, yang di kakinya. Nah, ini nanti banyak larangannya. Allahu a'lam bisawab, karena waktu yang membatasi, agar lebih cepat, ya. Allahu a'lam bisawab. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.